Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah singkat Indonesia. Oke, pertama, pada tahun 1249, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Dia adalah raja pertama di sana. Ini masih belum pendidikan Indonesia. Dan pada tahun 1265, Islam masuk Kerajaan Samudra Pasai yang ada di Sumatera. Tepatnya Sumatera. Lanjut, pada tahun 1478, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak. Lalu, pada tahun 1509, Portugis tiba di Malaka. Nah, ini baru mulai penjajahan. Jadi kita itu kan dijajah sama Portugis, Inggris, Portugis, Belanda, dan juga Jepang. Itu. Dan pada tahun 1527 Wali Songo mulai menyebarkan agama Islam di Jawa. Lanjut, pada tahun 1556 ekspedisi Belanda pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Bali. Sorry ya kalau penyebutan namanya salah. Lanjut, pada tahun 1611 perusahaan dagang Belanda bernama VOC mendirikan pos di Jayakarta. Nah, jadi guys, yang menjajah Indonesia itu kan diduga itu paling lama kan Belanda. Nah, sebenarnya yang menjajah itu bukan Belanda, tapi perusahaan yang tadi bernama VOC. Itu sebuah perusahaan gede banget di Belanda yang menjajah Indonesia. Karena perusahaan dagang itu sangat sukses dan besar, akhirnya mereka mempunyai militer sendiri gitu. Lalu pada tahun 1746 dibuatlah kantor pos pertama yang ada di Banten. Jadi kantor pos pertama Belanda itu ada di Banten, guys. Lalu pada tahun 1808 VOC membangun jalan raya di Anyar Pamekasan. Kan sekarang kota pusatnya itu kan di Jakarta. Kalau dulu itu kota pusatnya itu berada di Pamekasan. Sama-sama di dekatnya laut lah. Sama sih. Kalau bedanya sekarang ya. Kalau dulu kan di timur, sekarang di barat. Pos kantor kota pusatnya. Lanjut pada tahun 1801, koran pertama terbit di Indonesia. Jadi dulu koran itu, tapi ini bukan sembarang koran kayak koran sekarang yang harganya murah. Kalau dulu koran dulu itu sangat berharga dan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya doang, guys. Orang-orang kayaknya orang-orang ya, terus sama orang-orang yang nganut sama Belanda, terus orang Belanda sendiri. Pada tahun 1815 Gunung Tambora di Sumbawa meletus. Akibatnya turun salju di Amerika, yang saat itu di Amerika itu lagi musim panas. Dan pada tahun 1829 Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun. Kayak gimana guys 5 tahun tuh perang? Makanannya kok nggak habis-habis guys? Apa gimana gitu? Lanjut pada tahun 1833 nilai rupiah mulai muncul di publik. Nah ini baru mulai. Jadi dulu itu rakyat Nusantara itu nilai itu pakai nilai tukar tambah kalau beli apa gitu kan belum ada mata uang, jadi itu pakai nilai barter gitu. Dan pada tahun 1843 terjadilah kelaparan parah di Cirebon. Nah saat itulah banyak sekali kejahatan, ada maling, ada perang, ada demo, karena itu guys ada banyak kelaparan sekali di mana-mana. Jadi
pada rebutan makanan semua itu. Kayak kambing guys, di ituin makanan ping nanti langsung gerakan gitu, langsung cepet-cepetan kayak ini ya gitulah. Pada tahun 183 perang berkecamuk di Aceh. Tahu kan? Dan pada tahun 1914 VOC mendirikan sekolah khusus orang pribumi nama Mulo. Sebenarnya ini bukan khusus pribumi guys, tapi khusus orang-orang kaya yang untuk di Belanda. Jadi nggak semua orang Indonesia itu sekolahnya di Mulo, bukan. Tapi orang-orang yang kaya dan orang-orang yang tunduk dalam kekuasaan. Terus ya orang-orang pribumi itu nggak dia juga dibully di Mulo itu karena ya begitu ya. Kalian pasti tahu. Lalu bukan, jadi di Mulo ini yang paling banyak itu siswanya itu bukan orang pribumi, tapi orang Belanda sendiri dan juga orang Cina. Dulu itu Cina itu ada di sini, mereka berdagang. Biasalah, orang Cina selalu menguasai jalur perdagangan di negara manapun. Gila. Dan lanjut pada tahun 1928, para pemuda bersumpah dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Indonesia Raya berdega. Ini maknanya. Dan pada tahun 1842, Jepang tiba dan menjanjikan kemerdekaan, tapi mereka malah justru menjajah rakyat Indonesia juga. Jadi gini guys, bukan berarti Jepang itu bersekongkol dengan Belanda, bukan. Tapi Jepang ini musuhnya Belanda itu adalah Jepang. Jadi Jepang itu niatnya itu pertama itu menjanjikan kebebasan kepada rakyat pribumi. Nah, nanti rakyat pribumi dukung Jepang. Saat Jepang sudah mengusir Belanda sudah terusir. Nah, baru Jepang jajah itu Indonesia di bumi. Licik kan? Dan pada tahun 1945 Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka. Dan presiden pertama Indonesia adalah Soekarno dan Hatta. Soekarno doang. Terus waktunya Hatta. Lalu pada tahun 1965 jadi pemberontakan dan gerakan itu bernama 30 dan kejadian itu dinamakan 30 September PKI. 7 jenderal gugur sebagai pahlawan. Kalian kalau lihat filmnya berdirikan guys, banyak darah, orang makannya ditempel, jidatnya ditarik, terus dipotong, itulah berilah pokoknya. Lanjut pada tahun Soeharto menjadi presiden kedua RI. Dan pada tahun 1976 Indo meluncurkan satelit Palapa. Nah, nih meluncurkan satelit Palapa itu untuk komunikasi kita bersama rakyat Indonesia. Dan pada tahun 1968 Yusuf Habibie menjadi presiden RI yang ketiga. Lanjut pada tahun 1999 Gus Dur mencalonkan dan menjadi presiden keempat RI. Pada tahun 2001 RI dipimpin oleh presiden kelima bernama Megawati. Dan lanjut pada tahun 2001 lagi RI dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2014 sampai 2023 sekarang ini RI dipimpin oleh Jokowi. Nah, sekarang akan ada 3 calon presiden bernama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.